warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Yang terakhir, salam numerasi. Numerasi. Terima kasih. Kemudian untuk ibu dan bapak semua mencoba membahas pantun Ketua Ikinos. Bersua Ikinos dan berdukungnya alangkah senangnya. Kakak. Berikhtiar bersama menguatkan literasi. Mari kita kuatkan forum ini dan aksinya. Keren. Jadikan ajang debat ini terus bergengsi dan menginspirasi. Keren. Mantap. Yang sama-sama kita hormati keynote speaker kita yang akan terus menginspirasi Indonesia dan dunia. Masya Allah. Bunda kita Dr. Ica Khadijah MA. Beliau adalah Ketua Harian Komisi Nasional UNESCO untuk Indonesia periode 2021-2025. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kita hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Wakil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang atau Wakil, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu atau Wakil, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan Wakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Wakili, Kepala Kementerian Agama Kota Malang atau yang wakili, perwakilan atau tim dari Bank Indonesia Kota Malang yang hadir dengan penuh bersemangat dengan berombongan selamat datang. Tentu Ketua Ikinos dan seluruh pengurus dan pemerhati Ikinos dan juga Ikinos Lapors yang hari ini berada di ruangan ini untuk bersama-sama melanjutkan ikhtiar kita memajukan dan meningkatkan literasi di tanah air dengan harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makin literate. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan pertama saya untuk memastikan pantun dan undang sambutan dari Ibu Aini tadi terjadi di ruangan ini sebagai modal untuk kita pelihara sampai sore hari, yakni sebuah jawaban dari pertanyaan saya yang sederhana. Mohon dijawab apa adanya saja sehingga tidak ada dusta dan
kita ingin mengabadikan kebahagiaan ibu dan bapak semua pagi hari ini yang akan dirawat sampai sore hari dengan berkenan menunjukkan atau berekspos dengan mengungkapkan kebahagiaan sesuai dengan jati diri, sesuai dengan kekhasan ibu dan bapak semua. Mari kita coba berpose bahagia sesuai dengan apa yang Bapak lakukan sehari-hari. Silakan boleh berteriak, boleh meloncat, dan boleh apa saja. Di ruangan ini aman, tidak ada yang terganggu insyaallah. Saya hitung mulai dengan 5 mundur. Silakan bersiap-siap. Kameramen mohon bisa diabadikan bagaimana Ikinos dan pencintanya mengungkapkan rasa kebahagiaannya di pagi hari ini di sebuah acara yang sangat bergensi. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Anak-anak silakan 3, 2, 1. HP nasi larang kira. Ya robah HP na, Pak. Terima kasih kepada setelah kita coba lihat hasil rekaman dan pengamatan bahwa gaya bahagia saja tidak ada yang sama persis. Tadi anak kita gaya bahagianya begini, ibu sebelah ini dengan mengangkat begini, tentu ini menjadi sebuah hasanah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Sempurna, mencipta kita dengan keberagaman. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk gaya bahagia. Saya yakin gaya-gaya yang lain, termasuk gaya hidup hari ini, juga sangat spesifik dan itu terus memantik kita hadir literasi, menguatkan bagaimana kita menyongsong zamannya dengan sama-sama kita bekali dengan literatur-literatur, dengan hasanah-hasanah, termasuk pada kesempatan pagi hari ini kita tentu akan memperoleh pencerahan yang luar biasa dari narasumber kita, tim speaker kita, Bunda Rizal. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebuah nama yang ada di hadapan Ibu dan Bapak yang ada di layar tahun 2022 awal, 4 huruf yang ada di layar ini kita belum mendengarnya. Lembaga ini dulu bernama P4TK, PKN, dan IPS. Maknanya pada saat itu yang datang ke tempat ini hanya guru yang mengampu mata pelajaran PKN dan IPS saja. Alhamdulillah pada tahun 2022 melalui peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, lembaga ini bertransformasi dengan menggabungkan 3 unit pelaksana teknis, yakni Balai Pengembangan Media Televisi yang ada di Sidoarjo, Balai Pengembangan Komunitas Jawa Timur yang ada di Surabaya, dan P4TK PKN IPS yang ada di sini. 4 tahun lebih kami belajar bersama dan tamu yang hadir secara bertahap. Ada guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru mata pelajaran informatika, guru PCOK, dan rumpun-rumpun mata pelajaran yang lain yang terus melayani. Dan hari ini merupakan salah satu wujud bahwa Balai Guru Menggerak adalah sebuah
hari kita makin tergabung dengan perangkat yang satu ini. Pertanyaan saya yang kedua, kalau pagi hari panjenengan tertinggal perangkat ini dengan tertinggal dompet lebih kalau mana? Lebih galau HP. tertinggal HP. Selagi lebih kalau tertinggal dompet atau tertinggal HP? HP. Kenapa itu Bapak? Bisa bermigrasi. HP ada Pusat informasi, dompetnya ada di sini. Nanti dulu dari Bank Indonesia akan menyampaikan bagaimana literasi keuangan agar kita makin ramah dengan finansial kita dan tentunya menjadi sebuah semangat yang luar biasa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya yakin hari-hari ini kita juga diilhami, terinspirasi oleh perangkat yang tadi disebut kita tertinggal lebih jauh. Dalam 2 tahun terakhir ini kita mengenal dan banyak asisten kita yang ada di dalam ponsel kita. Ibu dan Bapak mungkin sudah akrab dengan Meta AI, akrab dengan Gemini AI, akrab dengan ChatGPT. Itu semua adalah bagian dalam sebuah perjalanan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi bisa menguatkan ikhtiar kita dalam berliterasi. Pertanyaan kita semua, apakah panjenengan semua percaya dengan jawaban-jawaban yang ada di penyedia informasi ini? Belum. Bagaimana Ibu dan Bapak ketika para murid menjawab pertanyaan soal-soal yang diberikan Ibu dan Bapak mengambil dari artificial intelligence? Apakah panjenengan percaya? Tidak. Dia adalah pertanyaan sebuah ungkapan yang bijaksana. Saya yakin Ibu dan Bapak masih akan terus bersama ikut mencarinya, ikut memvalidasi agar jawaban-jawaban yang ada didapatkan dari AI adalah jawaban yang solid, jawaban yang valid ketika kita akan mencari sumber-sumber rujukan yang lebih tepat. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, mari sejenak kita untuk mengakrabi kembali. Yang biasa akrab dengan Gemini AI silakan disiapkan dibuka Gemini AI-nya. Yang akrab dengan ChatGPT silakan bisa dibuka dengan ChatGPT-nya. Yang akrab dengan Meta AI silakan dipersiapkan dengan Meta AI. Yang juga masih akrab dengan Google silakan juga disiapkan dengan Google-nya. Kita akan memperoleh jawaban atas satu pertanyaan yang mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita ketik pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya AI? Apa yang harus saya lakukan dengan hadirnya artificial intelligence? Saya yakin begitu selesai mengetik, tidak berapa lama Ibu dan Bapak memperoleh jawabannya. Boleh pinjam satu mikrofon barangkali dari pembawa acara. Kita ingin bertanya, memperoleh jawaban atas pertanyaan tadi. Dan tetap ada di situ. Yang sudah memperoleh jawaban lebih dari 10 baris belakang kanan. Yang sudah memperoleh jawaban lebih dari 50 baris belakang kanan. Ya, kalau yang lebih dari 100 baris belakang kanan, saya minta testimoni kepada para ananda, salah seorang yang ingin menyampaikan. Silakan yang ingin menyampaikan hasil jawabannya, boleh diberikan Pak. Salah satu saja. Silakan yang sudah dapat jawabannya boleh dibacakan. Ya, boleh salah satu. Banyak. Apa yang diperoleh ketika 4, 5, 6. kita bertanya tentang itu? Ya, boleh kenalkan, boleh amat
juga kita beri tepuk tangan anak dari cantik. Silakan apa yang Mbak peroleh dari pertanyaan tadi di HP. Silakan. Yang saya peroleh dari HP, kehadiran AI bisa menjadi peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama, AI bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, seperti mengetik, menganalisis data untuk tugas rutin. Lalu AI bisa membantu dalam riset, menulis, hingga menerjemahkan teks. Yang kedua, AI bisa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Yang ketiga, AI bisa digunakan untuk beradaptasi di dunia kerja, untuk asisten atau untuk pengganti diri. Kemudian AI bisa digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan. Namun AI itu harus diwaspadai risikonya dan etikanya. Baik, terima kasih. Boleh perkenalan dengan kamu? Dari mana? Saya Zuhur Zayatunisa, saya dari MTSN 1 Kota Batu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Nisa. Sekali lagi terima kasih dan promonya boleh dikembalikan dan sebutkan nomor sepatunya kepada pembawa acara. Kalau sepatu. Silakan sebutkan nomor sepatunya. Saya hanya bertanya tentang nomor sepatunya. Tanya nomornya aja kok. Baik, terima kasih. Silakan Andin dan Sarah. Baik, boleh di slide berikutnya, Mas. Tidak sampai ditanya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi kami atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Timur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ikatan Guru Inovatif dan Penggerak Literasi Nasional (IGINOS) beserta pengurus dan pencintanya atas kebersamaannya di dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Mari kita wujudkan pendidikan bermutu tidak hanya di kota-kota besar saja, tidak hanya yang dengan orang tua berkecukupan, tetapi dengan bermutu. Mari kita pastikan kita biarkan di daerah-daerah terpencil sekalipun yang jauh dari keramaian kota. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari Mas, nggak nyampe. Terus, tentu tadi sudah kita awali dengan modal gembira, dengan pendidikan yang gembira, insya Allah mutu pendidikan akan bisa kita wujudkan di satuan-satuan pendidikan dimanapun tempatnya, baik yang formal, informal maupun yang non formal. Lalu Mas, ya saya kira Ibu dan Bapak sudah paham dan sudah membersamai senam anak Indonesia hebat. Yang sudah hafal 80% boleh katakan? Yang sudah hafal 50%? Iya, terima kasih. Dan kita jalankan dan mengajak anak kita, termasuk kita sendiri, unsur biasa Indonesia hebat ini kita wujudkan bersama dengan memulai bangun yang lebih awal, kemudian beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya, kemudian berolahraga, kemudian asupan gizi yang seimbang, kemudian tentu gemar belajar, tidak hanya gemar belajar, tentu ada gemar membaca, dan juga bermasyarakat, dan kemudian tidurnya tidak terlalu malam agar bisa bangun lebih cepat. Terima kasih atas kebersamaan ini dan kita akan terus bersama. Dan mari kita juga akan kawal lembaga pendidikan yang keempat, yaitu adalah media sosial. Pertanyaan kita, apakah anak-anak kita saat ini pertemanannya hanya
kecamatan atau satu sekolah saja? Tidak. Saya kira jawaban ini menginspirasi kita. Kita akan bersama mereka dengan satu moda pertemanan yang tentu ramah dengan teman-temannya yang lintas provinsi bahkan lintas bangsa. Tentu kita akan bekal dengan literasi agar mereka tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Lalu, Mas, ya, ketika kita bicara Jawa Timur, kita punya teman untuk bergerak bersama-sama di 38 kabupaten kota tersebar. Tadi ada di Mas Alimbo, ada Sapekan, itu adalah saudara kita. Bahwa Jawa Timur bukan hanya kota Batu, Jawa Timur bukan hanya kota Surabaya, tapi Jawa Timur juga ada Sumeneb, Jawa Timur juga ada Bawen, dan itu akan kita idealkan bersama agar pendidikan bermutu dan juga layanan-layanan pendidikan bisa merata ke seluruh pelosok tanah air, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Lanjut, Mas. Ya, saya ingin memastikan di ponsel terbaik Ibu dan Bapak semua, apakah sudah terinstall rumah pendidikan? Sudah. Yang belum, mungkin HP-nya baru, belum terlambat. Ya, silakan boleh diinstal sekarang dan silakan boleh ditunjukkan misalnya dan akan difoto oleh fotografer. Nanti mungkin akan ada ikon saya sudah menginstal rumah pendidikan. Siap. Baik, boleh diangkat rumah pendidikan yang ada ruang-ruang. Ayo, pendidikan, belum mati. ruang Itu murid, juga ruang orang tua. Ini juga menjadi sebuah cara kita untuk mengembangkan literasi. Lanjut di slide berikutnya. Terus lanjut. Ya, inilah setidaknya visi dari ruang yang ada di rumah pendidikan. Terus berikutnya, Ibu dan Bapak, kita akan terus bersama kita dengan pembelajaran yang makin berpihak pada statistik dengan penguatan karakter, dengan pendidikan nilai yang terus akan kita gunakan. Dan hari ini kita akan bersama-sama menguatkan dan menambah literasi bersama narasumber kita yang nanti akan berbagi bagaimana pengalaman juga beliau ketika berinteraksi dengan lintas negara. Itu pun juga menjadi modal bahwa anak kita akan hidup di era yang bukan pada zaman kita lagi, dan kita akan membersamainya dengan hasanah-hasanah yang tentu berpikir masa depan. Terakhir, slide terakhir, mari kita update terus perkembangan terkini baik di akun BPDB Jatim, akun Kemendikbudristek, juga Cerdas Berkarakter, itu akunnya Pusat Penguatan Karakter. Ibu dan Bapak yang sudah memfollow IG-nya BPDB boleh angkat? Boleh dilihat bagi ini ada berapa followersnya? Mohon izin Bu Aini, mumpung saya berkesempatan bertemu, saya ingin menambah followers kami. Dengan menambah followers berarti persaudaraan kita akan terus bertambah. Kemarin masih 38,9 ribu. Kemudian setelah forum ini nanti akan menjadi 40 ribu dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ini merupakan bagian dari sumbangan Ibu dan Bapak semua dalam menguatkan literasi di Provinsi Jawa Timur. Terakhir, slide terakhir yang ada di kaos saya dalam foto itu contoh menyablon kaos. Silakan kami ya, saya disampaikan bisa ya. teman-teman video sudah mencapai visi itu untuk menjadi ikhtiar kolektif kita, ikhtiar bersama kita untuk nyablon. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan
diprakarsai oleh Ikinos, dan Ikinos. Ibu dan Bapak, marilah kegiatan workshop dan anugerah literasi nasional 2025 yang bertajuk berinovasi memajukan literasi bersama Ikinos dalam mengawal pendidikan bermutu untuk semua, yang salah satu topiknya nanti adalah pembelajaran yang mendalam dalam mengangkat literasi di negeri tercinta kita. Sesuai dengan keyakinan dan agama kita, mari kita sama-sama bermohon untuk pembukaan kegiatan pagi hari. Mari kita hafalkan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon maaf atas segala keterbatasan, dan Ibu dan Bapak yang pernah datang ke tempat ini, baik yang sudah lebih dari sekali 2 kali, maka ketika akan datang kembali dikenakan wajib lapor. Silakan bila satu saat akan membawa murid ke Kota Batu, silakan mampir ke tempat ini, boleh walaupun kecil-kecilan di depan, ataupun mutar film. Kami punya 2 ruang teater, silakan nanti bisa dipakai untuk mutar bersama. Dan mungkin yang di Kota Batu dan sekitarnya, silakan bila kelas-kelas penjenengan satu saat akan diboyong ke sini 1-2 jam atau sehari di sini, silakan. Ini menjadi rumah belajar kita bersama. Mungkin ada suasana lain yang bisa dikembangkan di ruang-ruang kami. Demikian saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita.